Asar TV, tegar di atas tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaiknya kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, diberikan nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmatul ibadatillahi ta'ala, berada di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala bersama saudara-saudara kita, satu iman, satu Islam, dengan niat yaitu liibadatillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini hadis yang sangat agung, diriwayatkan oleh Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, bahwa para ulama senantiasa menulis hadis ini juga di awal kitab-kitab mereka, agar supaya kita mengadakan perbaikan niat kita setiap waktu, agar supaya bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Maknanya di sini adalah al-ikhlas. Al-ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Karena salah satu amal maqbulun indallah, syarat amal diterima di sisi Allah, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, pertama adalah al-ikhlas billah, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Setelah itu yang kedua al-mutaba'ah, ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah kepada umatnya, bila kalian cinta kepada Allah, hendaklah kau katakan kepada mereka fattabi'uni, ikutlah aku. Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, baik kaifiahnya dan sifat-sifat ibadah tersebut, tata cara ibadah tersebut dan sifat-sifatnya. Dan itu perlu dengan ilmu, sehingga kesempurnaan ibadah akan kita dapatkan fa insyaallah di sisi Allah, yaitu diterima. Bukan banyak orang liaksar kanan nas di ibadat ta'ala, mereka banyak beribadah kepada Allah bidunan ilm, tanpa berilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amal ibadah
yang tidak kami perintah, artinya tidak berilmu, tidak mengikuti ilmu. Karena al-ilmu, kata Imam Syafi'i rahmatullah, al-ilmu ma ja'a minallahi wa rasuli. Ilmu itu apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Malik rahimahullah, guru beliau, al-ilmu qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, itu ilmu. Maka dari itu akhwat, pentingnya kita beribadah dengan ilmu, qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Secara perkataan, perbuatan, zahir maupun cara batin. Niat adalah ibadah batin, dan itu akan merusak niat tersebut bila yaitu yulhitu ala kulubina, bila itu dicampuri dalam kolbu kita bermacam-macam, yaitu penyakit kolbu yang merusak niat tersebut. Ya, maka itu pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus dan juga adab kolbu, ya, di sisi Allah, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada sesama kaum muslimin, akhlak kita kepada manusia seluruhnya, dan al-hayawanat wal bahimat, binatang-binatang dan seluruh alam, ya, tanaman, ya. Tidak boleh menebang sembarangan di jalan. Bila kita jumpai al-adha, gangguan, hanya kita singkirkan, karena salah satu daripada iman kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Hayyakumullah. Baiklah ayolah ikhwah, kita sudah sampai kepada bab as-sami. As-sami, nama Allah azza wa jalla tabaraka wa taala, halaman kitab 151. Kalau tajid dah, ya. As-Sami, ya, nama Allah, wa huwa ismun taqarraba wuruduha fil Qur'ani fima yuqarrabu min hanal hamsin mawdi'an. Fima yuqarrabu min khamsina, ya, mawadi'an. Adalah nama Allah yang berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an sampai atau hampir yuqarrabu min khamsin mawadi'an, sampai 50 tempat dalam Al-Quran. Hanya di sini sama Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tidak disebutkan semua dalil-dalilnya, ya, karena akan panjang nanti pembahasannya. Ya, banyak sekali kandungan makna dari Asmaul Husna ini yang perlu kita pahami. Wa minha qauluhu ta'ala, salah satunya firman Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'a Allahu, sungguh telah mendengar Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, qala allati tujadiluka, pada perkataan yang tujadiluka fi zawjiha, yang mengadukan kepada engkau, yang diadukan kepada Rasulullah sallallahu, fi zawjiha, tentang keadaan suaminya. Wa tastaki ilallah, yang dia mengadu wanita tersebut, ya, sahabat Haula binti Tha'labah. Suaminya Aus ibn Samit. Beliau salah satu veteran perang Badar dan perang Uhud. Mengadukan kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurukuma, dan adapun Allah mendengarkan percakapan keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'um basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ini diterangkan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa salah satu sahabiah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka urusan suami urusan istri, urusan istri urusan suami dalam Islam. Jangan sampai kita memisahkan. Dan ini diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan suaminya, tentang karena beliau sahabiah tersebut diterangkan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu sudah berusia dalam artian badan sudah mulai berubah, kata Ibnu Katsir, stamina agak ada lemak, sudah punya anak banyak, ya, dan sempat terucap dari sahabat Aus ibn Samit radhiyallahu anhu bahwa mengatakan, engkau bagaikan punggung ibuku. Dalam adat jahiliyah, perkataan tersebut perkataan yang bermakna tidak ingin yang sudah menikah semuanya, ya cepat-cepat yang belum menikah. Ya, maknanya menzihar, ya zihar artinya ad-dhahru itu punggung maknanya, artinya menunggang, ya dalam bahasanya di sini meniduri atau bersetubuh, maknanya tidak ingin mensetubuhinya. Suatu saat ingin mendekatinya, karena mendengar perkataan tersebut si istri tidak mau dalam keadaan bagaimanapun, maka mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tersebut. Ya. Aisyah Ummul Mukminin melihatnya tapi tidak mendengarnya. Ya, keadaan apa yang ditanya oleh perempuan tersebut, sahabat Nabi, sahabiah, sahabat perempuan Khala binti Tha'labah, ya, dan suami beliau Aus bin Samit radhiyallahu anhuma, sehingga Nabi ya memberikan keputusan keadaan yang dimana yang tidak boleh, dalam artian mendekati, ya kalau sudah seperti itu tidak boleh bergabung lagi seperti itu. Tapi karena anaknya banyak, beliau sahabiah tersebut ingin kumpul dengan suaminya, ya kan, maka minta keputusan dari Allah. Nabi tidak mau, tapi langsung Allah turunkan ayat ini sehingga Allah maha mendengar. Bagi antum yang punya masalah, ya kalau kita meyakini nama Allah As-Sami, tidak usah ragu dan khawatir tentang urusan ajal kita, harta kita, rezeki kita, jodoh kita, keadaan kehidupan kita. Cukup mengadukan kepada Allah, ya. Watastaki, dan perempuan tersebut meminta mengadu kepada Allah. Ilallah wallahu, dan adapun Allah, ya, yasma'u, maha mendengarkan, sedang mendengarkan mereka berdua yang bercakap, siapa? Rasulullah dan sahabat yang bertanya tersebut. Dan Allah langsung turunkan ayat ini sehingga memberikan keputusan dengan solusi-solusinya pada ayat-ayat selanjutnya. Dilihat nanti tafsir Ibnu Katsir, panjang sekali. Artinya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengambil ayat tersebut sebagai mukaddimah dalam penjelasan nama Allah As-Sami, bahwa keadaan seperti itu didengar oleh Allah, langsung dijawab pada hari itu. Ini pelajaran kepada seluruh kaum mukminin, yaitu kita semua, kaum muslimin. Ya, permasalahan tidak boleh sampai, ya, salah satunya timpang, ya, tidak boleh. Ya, antara keluarga, ya. Memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memang, tapi kita nggak boleh egois seorang laki-laki, ya, arogan dan semacamnya kepada istri kita. Tetaplah komunikasi, ya. Walaupun belanja kita tidak mencukupi, tetap bilang hasil saya seperti ini, ya, terima apa adanya, ya. Jangan sampai kita mendolimi. Maka kata para ulama,
ahkam ta'addud, hukum poligami itu dalam Islam memang ada, tapi bagaimana? Ya, pertama ada 4 kaidah dalam hal tersebut. Saya pernah ikut daurahnya juga waktu itu sama Syekh Abdul Al-Bukhari Alul Hadis, ya, bahwa pertama ya wajib hukumnya poligami kalau dengan satu istri tersebut mata suaminya masih belolotan gitu ya. Artinya dengan istri tersebut tidak bisa menutupi hawa nafsunya. Dia wajib menikah lagi. Takut menimbulkan perzinahan. Ya, sudah punya istri tapi masih melotot suami, ya, matanya itu. Berarti tidak bisa menutupi istrinya hawa nafsunya dia. Ya. Yang kedua hukumnya sunnah. Ya. Sunnah, ikuti sunnah Nabi, tapi dengan beberapa syarat, nanti ada beberapa kaidah. Ya. Yang ketiga mubah. Hukumnya boleh saja kalau ada suatu permasalahan. Karena solusi tidak punya anak dan semacamnya, punya mudarat penyakit, dia boleh menikah. Yang keempat haram menikah lagi. Menikah lagi haram kalau suaminya menelantarkan istrinya, ya, membiarkan anak-anaknya, takut mendolimi wanita lain, menularkan kedolimannya kepada wanita lain. Waliyadzubillah, kasus-kasus seperti ini sungguh banyak terjadi, malah juga ada yang melampaui batas. Ya, waliyadzubillah, pentingnya kita mendidik anak-anak kita. Ya, baru-baru ini ada suatu kisah yang saya juga menangis. Ya, waliyadzubillah, ya, seorang pemuda dalam keadaan melakukan perzinahan dan hamil semua 2 orang. Ya, waliyadzubillah. Maka kita pentingnya mendidik anak-anak kita. Ya. Ya. Takut kita ya membiarkannya, menelantarkannya. Ya, menelantarkannya sehingga tidak bisa dididik dengan tarbiyah yang benar. Pentingnya hal tersebut, ya. Maka kita seorang mukmin, ya, dengan pelajaran-pelajaran tentang al-ashirah, rumah tangga, ya, salah satu yang juga ya disampaikan oleh sahabiah tersebut kepada Rasulullah SAW tentang rumah tangga. Tanya kemana Nabi, mengeluh, ya. Dan ini juga masuk dalam muamalah seorang muslim, ya, laki-laki maupun perempuan, untuk belajar masalah fikih ashirah, fikih muamalah khusus keluarga, ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ayat tersebut mengisahkan tentang percakapan antara sahabiah Khala binti Tha'labah yang menceritakan, mengeluhkan kisahnya, ya, mencurhat, ya. Tastaki maknanya mengeluh, ya, menerangkan kepada Nabi agar supaya Allah memberikan keputusan, dan Allah langsung jawab, ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, As-Sami. Kita bab As-Sami sekarang. Ya, bab As-Sami. Ya, kemarin apa? Al-Fattah. Sudah tahu maknanya, ya, Al-Fattah, ya? Begini, memutuskan suatu keputusan Allah. Allah mahtahli abwaba rahmatik. Yang kita ulang biar enggak lupa pelajaran yang kemarin. Ya Allah, bukalah rahmatmu ketika kita masuk masjid. Allah mahtahli abwaba rahmatik. Itu ingat nama Allah Al-Fattah, ya, kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, ya. Selanjutnya Allah juga berfirman tentang sifat Maha mendengarnya, ya, di surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11, ya, tentang sifat mendengarnya Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar. Ya, tidak seperti makhluknya. Ya, tidak seperti makhluknya. Dia Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Manusia, antar manusia pendengarannya kadang tidak sama. Ya kan? Ada yang ya tidak begitu ini, ya kan? Kucing sama
kelelawar tidak sama pendengarannya. Dan Allah tidak sama pendengaran Allah, maha pendengarnya Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tapi sifat Allah mendengar. Ya, nanti bagaimana perinciannya kita akan pelajari. Al-Basir maha melihat Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Juga Allah maha mendengar ketika Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah 128. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Wa yarfa'u, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun al-qawa'id minal bait, dasar-dasar dari Baitullah, Ka'bah, membangun Ka'bah. Ya, wa Ismail, dan Ismail juga berdoa beliau, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Allah amal kami. Biasakan kita kalau habis beribadah mohon kepada Allah seperti ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Kau Maha mendengar ya Allah, Maha melihat. Jangan merasa kita sudah diterima. Ya, udah diterima sama Allah ya. Ibrahim aja levelnya Nabi, ya kan? Doanya tawaddu kepada Allah. Maka kesombongan itu apa? Menolak rahmatnya Allah. Maka tetap kita seorang mukmin, kata para ulama di sini maknanya seperti itu. Innaka, maka dilanjutkan dalam doa beliau, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah antas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha apa? Melihat. Ya. Sifat alim bagi Allah, maha mengetahui Allah. Berilmu, semuanya Allah ciptakan dengan ilmunya. Ya, harta cacing yang ada dalam tanah dia, ya ada ilmunya, sudah ilmunya Allah, sudah Allah tetapkan ilmunya bagaimana dia hidup di dalam tanah. Ya. Seluruh bunga, pohon, tanaman, semua botani, semua oleh Allah diberikan ilmu. Ya, sesuai ilmunya yang Allah ciptakan. Dan ada waktunya, ada peraturannya. Bulan November berbunga, ada itu bunga seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak. Ya, itu hanya, apalagi yang lainnya. Ya. Ya, semuanya ada ilmunya. Maka Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui, maha berilmu. Alim, maha alim, Allah maha mengetahui segalanya. Ya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, qala musannif hafidhahullah ta'ala, as-sami' walladhi yasma'u jami'al aswat 'ala al-ikhtilafil lughati wa tufannanu al-haja. As-sami', nama Allah as-sami', dialah Allah maha mendengarkan jami'al aswat, seluruh suara. Ya, seluruh suara di alam jin, alam malaikat, alam ya binatang, alam manusia dalam satu waktu, tempat yang berbeda, maka akal tidak mampu. Oh, kalau Allah di atas berarti sama dengan makhluk, ya ente yang menyamakan. Ya, kita tidak pernah Allah, kita meyakini Allah istiwa, ya harus maha mendengar. Ya, tidak sama dengan apa makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan makhluknya Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Mendengarnya enggak sama. Ya, maha mendengar seluruh suara di tempat yang berbeda. Ya. Seluruh makhluknya mendengar. Ya, sekarang baca Al-Fatihah nih, kita sholat sunnah, ada yang sholat sunnah di tempat lain belum waktunya maghrib, ya kan? Ada yang sudah, mereka berbeda-beda dalam hal munajat kepada Allah. Ya. Maka Allah maha mendengar. Al-ikhtilafil lughat, dari perbedaan yang berbahasa. Bahasanya berbeda, Allah maha mendengar. Berdoa dengan bahasa Jawa silahkan. Ya. Atau mengeluhkan kehidupan kita dengan bahasa Inggris silahkan, yang orang Inggris. Atau mau ingin praktekkan bahasa Inggrisnya, ya. Jangan kita ngakali Allah. Ya, tetap karena serius berdoa, bukan guyon berdoa itu. Ya, kalau memang orang Inggris ya berdoa dengan Inggris.
Tapi nggak apa-apa kalau terbiasa dengan mantap dengan bahasanya dia pelajari, ya bahasa Arab lebih utama, lebih utama. Yaitu doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama. Karena seluruh kebaikan ada pada beliau, contoh akhlaknya beliau, ya kehidupan beliau, kesempurnaan ibadah pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, azanakumullah wa arsyadakumullah ta'ala bil iktida' ila minhaj sunnah. Dan bermacam-macam hajat. Dari setiap orang hajatnya apa Allah Maha mendengar. Dimanapun dia berbeda tempat. Di Amerika, di sini. Ya kan? Sekarang mungkin sholat apa di Amerika? Jam berapa sekarang? Jam 6 habis subuh dia. Ya, jam 6 lewat, setengah 7 sudah subuh. Ya. Yang berbeda 4 jam di Saudi. Ya, waktu zuhur, waktu asar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seluruh tempat berbeda. Hatta seluruh masjid berdoa berbeda-beda, Allah Maha mendengar. Maka akal tidak mampu. Kita menyembah Allah itu karena Allah punya sifat Maha mendengar itu. Ya, kata Syekh Sya'di rahimahullah taala. Barakallahu fiik. Ya, karena kita menyembah sifat yang maha sempurna, Allah Maha mendengar. Ya, maka kita tidak ada boleh keraguan, tidak ada keraguan sedikit pun dalam kalbu ini tentang Allah, bahwa Allah Maha mendengar. Maka seorang mukmin tegar, ya, tegar dimanapun berada. Mengeluhnya hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, ini sifat seorang mukmin. Ya, tidak membuat repot manusia. Ya, walaupun memang ada ya kaum sufa itu, sahabat-sahabat Nabi yang berada di emperan masjid seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak pernah menceritakan kelemahannya, ya. Tidur di masjid, tidak pernah menceritakan kelemahannya pada Nabi. Tahu Nabi sallallahu, ya. Tapi pas lagi ada, tetap ya menggunakan nikmat tersebut. Ketika Allah kasihkan rezeki, ya ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi gubernur, beliau tetap menggunakan nikmat Allah berikan, ya. Memakai ya baju yang sudah tidak seperti kaum sufa dulu sebelumnya. Artinya mensyukuri nikmat seperti itu. Dan ini akhlaknya mulia bagi seorang mukmin, menampakkan nikmatnya yang Allah berikan. Ketika nggak ada ya tidak mengeluh kepada makhluk. Ketika ada ya tampakkan. Punya baju baru ya tampakkan antum. Ya, salah satu mensyukur, bukan hanya itu, banyak. Nanti nggak punya duit banyak tapi pakai baju sobek-sobek, ya, bukan seperti itu. Kecuali memang dia ya dibuang semua hartanya. Banyak kisah-kisah tabi'in, nanti suatu saat kita pelajari tentang ya di kitab Madarijus Salikin, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Ayo ikhwah. Selanjutnya diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Musannif hafidhahu ta'ala, qad istawi fi sam'ihi sirruhul qawli wa jahri. Sungguh ya sama bagi Allah sifat mendengarnya ketika dalam keadaan sir, ya, rahasia atau jahar, ya, terang, jelas. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 10. Surat Ar-Ra'd ayat 10. Di rumah dibaca lagi nanti, ya. Dari tafsirnya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, ya. Asy-Sya'di, lebih utama Sya'di karena mukhtasar dari tafsir, ringkasan dari tafsir para ulama, diringkas oleh beliau Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah. Dari Syekh Al-Baghawi diringkas oleh beliau. Ya, diterangkan Allah berfirman, "Sawa'um minkum." Ya, sama saja bagi kalian. Man asarul qaula, siapa yang merahasiakan perkataannya, wa man jahara bih, dan siapa yang menerangkannya, menjelaskannya, menampakkan suara tersebut, menjaharkan, mengeraskannya. Wa man huwa mustakhifum,
Wa man huwa, dan siapa huwa seseorang ya mustakhfim bil lail, yang bersembunyi ketika malam, ya, wasaribum bin nahar, dan berjalan di waktu siang, ya. Allah Maha mengetahuinya. Diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafidhahu taala, wasi'a samuhul aswat, Allah Maha mendengar suara-suara, kulluha, seluruh suara, ya, baik yang dirahasiakan maupun tidak dirahasiakan, dijaharkan, ya. Wala takhtalifu alaihi al-aswat, maka tidak berbeda bagi Allah suara disembunyikan maupun suara kalau kita tidak bisa dengar, ya. Tempat jauh aja udah nggak bisa, apalagi ada penyakit di telinga kita, ya, tidak bisa dengar tambah, ya. Usia berubah, ya, karena sudah organ kita sudah menua sehingga tidak bekerja dengan baik pendengarannya karena akibat penyakit-penyakit, ya, penyakit glukosa tinggi, ya, atau darah tinggi, ya, bisa menyebabkan telinga berkurang, berdenging biasanya. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam penerangan tentang masalah penyakit berkenaan tentang telinga, ya, di Tibun An-Nabawi, ya, juga bisa dibaca di sana. Berubahnya sifat dari apa? Keadaan normal seseorang itu namanya penyakit. Ya, normalnya begini tapi dia berubah sifat. Makhluk manusia. Allah tidak berubah. Bagi Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, baiknya kita suaranya itu, ya, dirahasiakan atau enggak dirahasiakan, Allah Maha mendengar. Apalagi suara hati kita hanya Allah yang Maha mendengar. Malaikat aja enggak bisa. Allah Maha mendengar suara hati kita. Maka kita pentingnya mengikhlaskan niat ini. Hanya Allah yang tahu. Banyak amalnya nanti tapi niatnya berbeda. Dilempar ke neraka. Kisah 3 orang pernah kita kupas. Ya, 3 kelompok manusia. Orang qori, ahlu ilmu, ulama, ya, yang orang alim, ya kan. Satu orang kaya, ya kan. Nah, yang dilempar karena infaknya, karena makhluk. Karena Allah Maha mengetahui, tapi ditulis malaikat banyak amalnya kan, malaikat nulis aja, ya kan? Urusan kolbu enggak tahu malaikat, ya. Bisa saja kita mimiknya bagus, ini apanya, wajah raut muka kita senyum di hadapan manusia, tapi di sini penuh dengan kedengkian, bisa saja, tapi Allah yang Maha mengetahuinya. Maka kita seorang mukmin tulabul ilmu pentingnya menata kolbu ini, ya. Barakallahu fikum, azanikumullah wa arsyadakumullah jami'an. Selanjutnya, wala tastabi, dan juga tidak samar bagi Allah suara tersebut. La yazguluhu minha sami'an am samhi. Tidak membuat sibuk bagi Allah. Mendengarnya Allah tidak membuat sibuk bagi Allah. Satu suara di sana, satu bagi Allah enggak sibuk. Kita poksak, Pak. Manusia suara dengar satu, ya. Coba aja seorang guru, muridnya bicara stop semua, malah enggak dengar kita, kacau, ya kan? Atau seorang instruktur, pelatih militer, wah, setengah suara kacir, Pak. Barakallahu fikum. Terganggu kita dengan enggak fokus. Bagi Allah sangat fokus. Bagi Allah, ya, semuanya, ya, tidak menyebutkan Allah dalam sifat mendengarnya. Ini yang kita sembah. Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Ini kaidahnya. Kaidah sifat Allah. Allah tidak semisal dengan makhluknya. Mendengar Allah tapi tidak sama mendengarnya. Ini diterangkan oleh beliau, laizgulu minha, ya, tidak menyebutkan bagi Allah sifat mendengarnya Allah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, walagliru tanawul masail, dan tidak mengabaikan, ya, seluruh apa masalah-masalah dari seruan hamba-hambanya. Allah tidak mengabaikan ketika antum doain ini, doain ini, doain. Allah tidak sedikit pun mengabaikannya.
Ya Allah, aku nggak punya anak, ya Allah. Yang satu bilang, ya Allah, rezekiku murat-marit, rezekiku ya Allah, rezekiku ya Allah, murat-marit ya Allah. Yang satunya aku sakit terus-menerus. Bagi Allah tidak mengabaikannya. Setiap person, setiap manusia, seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Allah Maha mendengar. Nanti perinciannya akan dikupas di belakang. Ini diterangkan hanyalah secara mujmal, secara global sama saya. Yang secara keseluruhan dulu. Yang begitu beliau. Ya, selanjutnya ya ikhwah barakallahu fikum. Ya. Wala yudrimuhu kasiratus sa'ilin, dan tidak membuat apa? Bingung bagi Allah dalam permintaannya tersebut. Ya. Tidak bosan Allah. Ya. Antum tidak bosan berulang-ulang kepada Allah. Ya, antum berdoa apa? Ya. Tidak boleh kita merasa kita yang bosan. Ini yang repot. Ya. Katanya istijal kata Rasulullah. Orang yang terburu-buru. Aku nggak dikabulkan. Nah, ini terburu-buru. Berdoa ya Allah berikan aku jodoh, tapi ya dia bilang aku sudah berdoa. Ini terburu-buru. Ya. Aku ngelamar sini ya Allah, pekerjaanku udah dapat, dagang ini, ya terburu-buru. Maka ketika berdoa terus kita bisikkan kepada Allah, kita munajatkan terus sampai Allah memberikannya dengan keyakinan yang kuat, ya, iman yang benar dan tidak dicampuri dengan maksiat, sehingga doanya tidak tertahan di langit. Ya. Kadang karena maksiat kita belum, ya, doa melakukan maksiat ditahan oleh Allah. Ya. Takutnya nanti dikasih lagi tapi melakukan maksiat karena kebaikan Allah. Ya kan? Ada orang tambah dikasihin tambah, ya. Waliyadzubillah, ya. Tambah berubah kepada Allah. Dikasih nikmat sedikit berubah, ya. Sudah waliyadzubillah, ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah melindungi kita dari berubahnya kolbu ini sehingga menjadi takabur dan semacamnya tentang apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat. Jangan sampai kita takabur, karena kadang ya sesuatu yang tidak diberikan kepada kita berarti bukanlah berarti suatu kejelekan bagi kita. Itu memang kebaikan yang memang Allah ciptakan buat kita. Ya, barakallahu fiik. Ruwah Imam Ahmad wa ghairi An Aisyah radhiyallahu anha, dari Imam Ahmad, dari Al-A'mash juga dalam hadis yang lain yang saya baca. Ya, rawinya qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu aswata. Segala puji bagi Allah, alladzi, yang dia Allah, allazi wasi'a sam'uhu aswata, yang Allah mendengar, ya, yang Allah Maha mendengar dari seluruh suara. Laqad ja'at al-mujadilah, sungguh datang seorang wanita menceritakan Aisyah Ummul Mukminin, wanita siapa tadi? Khawlah binti Tha'labah. Ya. Itu Tha'labah, sahabat mulia, itu yang cerita dhaif banyak disebarkan oleh beberapa orang dai-dai, ya. Tha'labah orang miskin itu dhaif hadisnya, bukan itu Tha'labah. Ya, maka jangan sembarangan mengambil hadis, ya, nanti terbawa juga nanti. Ya, ini banyak kisah yang menjelekkan sahabat Tha'labah radhiyallahu anhu. Barakallahu. Ayo ikhwah, ya, takallamu huwa ana fi nahiyatil bait, ketika itu aku berada di pojokan rumah beliau, rumah Rasulullah SAW. Ya, nak dengar Siti Aisyah pembicaraan sahabat perempuan Nabi SAW. Siapa tadi? Khawlah binti Tha'labah. Ya, diulang-ulang biar ingat. Kadang saya lupa juga. Barakallah. Mas takul, apa yang, ya, aku dengar itu yang dia katakan. Fa anzalallahu, maka ketika itu Allah turunkan, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka
fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'um basyir. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-1 ya. Ini turun ayat ini sudah saya terangkan tadi ya. Wa fi riwayatin tabaraka ta'ala, dalam satu riwayat qalat Aisyah ummul mukminin berkata, tabarakalladzi, maha suci Allah yang wasi'a samuhu, yang maha luas pendengarannya Allah ya. Allah yang maha luas pendengarannya ya, maha mendengar Allah maknanya. Wasi'a samuhu ya, kulla syai'in, setiap sesuatu. Tadi bukan alhamdulillah tabaraka ya. Tadi yang pertama alhamdulillah hadisnya ya. Riwayat yang lain tabarakalladzi wasi'a. Yang pertama, riwayat pertama dari sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, alhamdulilladzi wasi'a samuhu. Segala puji bagi Allah yang Allah maha luas pendengarannya ya, maha mendengar Allah ya. Sehingga siapa ummul mukminin memuji Allah, tambah iman. Kita mendengar Allah maha mendengar biasa saja ya kan. Kalbu kita tidak gemeter. Padahal bisikan, maka Nabi melarang kita berbisik-bisik antar saudara kita. Ada teman nih kita berbisik, nggak boleh. Adab yang sangat jelek kata Rasulullah SAW. Kalau mau bicara di luar aja atau di mana ya. Maka penuntut ilmu sangat aib kalau berbisik antar teman berdua, ada saudaranya. Ya aib itu ya. Maka kita menghindar. Pernah ditegur salah seorang tolib, ada saya bicara, ya, saya langsung menghindar darinya. Banyak kisah-kisah seperti ini. Karena sifat berbisik ini, ya, kecuali memang nggak ada orang, ini tidak. Ummul mukminin ada di pojok, nggak kelihatan. Ya, itu boleh. Antum mojok pergi keluar dulu bicara sesuatu. Ini mau ngotang nih ubud misalnya. Berbisik kan kita nggak tahu bicara apa ya. Barakallahu fiik. Sifatnya manusia seperti kadang tersinggung, kadang begini. Ya maka kita harus menjaga kehormatan saudara kita. Ya. Maka boleh cerita, bicara yang keras di tempat teman-teman, tidak apa-apa. Ya. Ya, lebih baik dibuka aja. Ya, jangan berbisik. Begitu. Ya, kalau ada sesuatu lebih baik bicara di luar. Barakallahu fiik. Atau di tempat yang disembunyikan. Kata kita naik bus ya, ada rombongan banyak, ya, tetap menjaga lisan kita, ya, di mana di kendaraan itu, ya, barakallahu fiik. Ini karena apa? Allah Maha mendengar, ya, tetap Maha mendengar bisikan-bisikan hamba-hambanya. Dan ini dilakukan oleh sahabat siapa? Sahabiah Khawlah binti Tha'labah. Ini hadis ya diriwayatkan Ibnu Majah yang tadi tabarakalladzi wasi'a sab'uhu kulla syai'in. Maha suci Allah yang maha luas pendengarannya atas segala sesuatu. Ya. Jatuhnya debu Allah Maha mendengar. Ya. Jatuhnya debu, gesekannya benda yang paling halus Allah Maha mendengar. Apalagi suara kita, maka berdoa lebih utama dalam keadaan berbisik. Ya, berbisik kepada Allah. Ya, berzikir pun juga begitu. Zikir jahar ya hukumnya boleh untuk ngajari, tapi kalau terus menerus ya menganggap Allah tidak mendengar. Dan ini keluar dari kaifiyah dalam hal ibadah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Walau qamal al-jinnu, ya, kalau bahkan sekiranya qamal jin, ya, bangsa jin, ya, jin wal insu dan manusia berdiri, kulluhum min amwalihim ila ayyarasallahu al-ard, mereka berada di mana? Di seluruh tempat di bumi, ya. Yang satunya jin di sana, jin di sini, jin yang ada di sini, di sana, ya. Di sini manusia juga di sini. Allah Maha mendengar. Min alaiha fi sa'idil wahid, dalam satu bukit tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi, bukit yang tinggi. Ya, setiap bukit misalnya bahkan
manusia di mana ya. Termista ini kan tempat tinggi, mana gunung sana dekatnya lereng Gunung Lawu. Allah mendengar ya. Mau doa itu contoh saja jin manusia yang berbicara, jin yang kita nggak mendengar jin berbicara. Ya. Maka jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang tidak syar'i ya, keluar dari syariat ya. Ada suara bisikan ya. Penyakit itu. Ya kesurupan namanya. Ya. Nanti ada bab khusus berkenaan itu. Barakallahu fiik. Wa sa'alullah jami'an fil ihdati wahidah. Dan mereka berdoa kepada Allah seluruhnya dalam satu bagian yang sama. Satu tempat, satu bagian ya. Di Indonesia, di Amerika, di New York, di Australia, Saudi Arabia, Yordan, ya, Jazirah Arab. Berdoa Allah ya, akan mengabulkan permintaannya. Kullu aridil hajati, dan seluruh hajatnya. Seluruh hajat. Ya. Wa kullun tahtasat bil jahtihi. Yang dia mohon kepada Allah dengan lahjah, logat. Ya. Bila jahtihi, dengan dialek. Bahasa Arabnya Arab Saudi dengan Yordan dialeknya nggak sama. Sama Mesir aja nggak sama. Dialek lahjanya. Orang Australia Inggrisnya nggak sama dialeknya dengan orang Kanada. Ya. Nggak sama. Orang Hiroshima sama orang Nagoya nggak sama. Walaupun bahasa Jepang, dialek lahjah. Orang Madura, Makassar sama Sunda nggak sama dialeknya. Ini seluruh bahasa Allah tahu. Dialek yang berbeda, walugati, dan juga bahasanya yang berbeda. Ini terangkan oleh Syekh. Karena memang Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, sifat mendengarnya ini yang membuat kita gemeter kepada Allah ketika kita ya berdoa kepada Allah. Tidak usah ragu kita. Ada ini, berdoa kepada Allah. Ya, Allah Maha tahu. Mungkin dia sudah usia. Ya kadang nyarocos ini, nyosapuran nih. Lisan ini tiba-tiba bergerak sendiri karena sudah loklak ya, kata orang Madura. Apa Pak Heru? Artinya sudah organnya sudah berubah. Kadang orang tua ada seperti itu. Ya, keluar sendiri. Ya, manusia ya, makhluk berubah. Allah Maha mendengar. Ya, walaupun makhluknya berbicara apa, tahu hajatnya. Ya, dialeknya salah, Allah Maha mengetahuinya. Ya, antum tidak perlu ragu dalam hal berdoa mengadukan kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Baik di balik dinding, dimanapun kita bersembunyi, kita berbisik dimanapun, ya. Kalau kita nggak bisa mendengarnya, nggak bisa ya. Barakallahu fiikum. Ya. Hatta tidak ada alat yang menyerupai itu. Ya, buat alat mendengarkan seluruh suara. Ya. Taruh di satelit di atas. Ya. Nggak ada. Ya. Ya. Walaupun ada mungkin satu fokus saja, baru diputar ke tempat yang lain. Ya, barakallahu fiik. Ini Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, tidak bisa dipermisalkan dengan makhluk. Sehingga ya bilugati bilahjati walugatihi isam'ihim ajma'in, dengan dialek lahjah ya, dialek lahjatil lugatul arabiyah ma lugatil misriyah fil arab berbeda, enggak sama ya. Logat orang Mesir itu antum dengan orang Aljazair bahasa Arab enggak sama dengan logatnya orang Saudi, enggak sama. Orang Yaman juga enggak sama lahjanya. Arab tapi tidak sama. Qaulullah, bilangnya qaulullah, qaulullah berbeda ya. Al-Qawiyyu, al-Qawiyyu enggak sama. Qaf beda go lahjanya ya. Antum dengarkan seperti itu. Enggak sama.
Barakallahu. Hayyakumullah wa jami'. Selanjutnya ayat lihwa. Ayat tahlata alaihi sauti bisauti. Alaihi sauta bisauti au lugatu bil lugati, ya. Atau bercampur suara tersebut, satu bicara sini, satu bercampur sini, ya. Alaihi baginya, bagi Allah, ya. Sautu bisauti, bercampurnya suara dengan suara yang satu dengan yang lainnya. Au lugatu bil lugati. Atau bahasa yang satu dengan yang lain. Di sini berdoa pakai bahasa Inggris, sini berdoa pakai bahasa Jepang, di sini berdoa pakai bahasa Arab. Allah Maha mengetahuinya, Maha mendengarnya, dan tahu hajatnya. Mendengar dan tahu hajatnya. Dialek yang berbeda, lahja yang beda. Napa bahasa Madura nak lintohi? Logat. Opa tina. Bener oning isa angkuru. Logat. Apa? Dialek. Sang kita reng Madura reng tak sami kak dinto. Orang Sumenep, orang Pamekasan, orang dialeknya nggak sama. Yang punya kelebihan masing-masing. Ya, nggak boleh kita menghina dialek yang lain, nggak boleh. Wah itu orang, nggak boleh kita yang menghormati. Ya, punya kelebihan masing-masing. Dialek, ya. Logatnya, logat, bahasa, lugah bahasa lugah orang Madura pakai logat, bahasa, artinya bahasa sudah, ya. Tapi lahja ini suara, ya, intonasi, ya, aksen kalau dalam bahasa Inggris, tekanan suara, ya, itu yang berbeda. Barakallahu fiik. Bencengak dia, ini Bengkala, ya kan? Ini dialeknya berbeda, sama orang Sumenep tidak sama, orang Tegal tidak sama, ada mungkin di daerah mana tidak sama. Ini penting kita bagi Allah, walaupun dialeknya berbeda, ya, ulang-ulang ini. Dan bahasanya berbeda, Allah Maha mendengar. Ya. Wa min dalail ala hadzal qauli subhanahu wa ta'ala fil hadis qudsi, dalilnya dalam hadis qudsi, ya. Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari hadis 6384, Sahih Muslim 2000, ya, 704, ya. Ya ibadi, wahai hambaku, la anna awalakum wa akhirakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idil wahid fasalani. Wahai hambaku, sekiranya, ya, anna awalakum, orang yang pertama dari kalian, ya, dan juga yang terakhir dari kalian, wa insakum, manusia seluruhnya, wa jinnakum, juga jin-jinnya, kata Allah, ya, manusia dan jinnya, yang pertama yang akhir, ya, dan jin-jinnya, qamu fi sa'id wahid, ya, mereka berdiri dalam satu bukit yang tinggi, ya, sendiri, ya, di bukit satu bukit, ya. Fasa'aluni, lalu mereka apa? Berdoa minta kepadaku, ya. Wa ataitu kulla insani mas'alatan. Ya, aku kabulkan, aku berikan pada manusia dari permintaannya tersebut, manaqsu dzalika mimma indi syai'a, dan tidak dikurangi sedikit pun dari dia yang minta, sedikit pun, illa kama yang kusul mihyatu, sebagaimana berkurangnya al-mihyat jarum idza adkhalal bahr, bila dimasukkan ke dalam jarum ini, masukkan ke laut, terus diangkat itu, ya. Maknanya tahu untuk tidak mengurangi sedikit pun dari yang dia minta. Seluruhnya dari golongan jin berdoa, manusia dalam satu tempat yang satu, bukit yang satu tersebut, ya, bukit satu tempat, atau di mana bukit yang satunya lagi berdoa, atau tempat yang mana, ya, berdoa, maka Allah kabulkan, ya, tidak mengurangi sedikit pun permintaannya. Seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke air laut, diangkat tuh sisanya, tidak mengurangi sedikit pun dari laut tersebut, semakin bertambah malah, ya kan? Besar sekali laut itu. Perbandingannya antara jarum dengan air laut. Artinya rahmat Allah sangat luas sekali. Maka kita seorang mukmin tidak boleh putus asa, berdoa kepada Allah. Hakikat dari kajian sekarang ini, kesimpulannya adalah banyaknya kita mengingat nama Allah As-Sami,
banyak curhat kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, banyak memohon kepada Allah ya, sehingga kita insya Allah oleh Allah diberikan ya apa kemauan kita, permintaan kita, hajat kita. Hajatuna ilallah taala. Fa insyaallah ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah memohon kepada Allah ya, keistiqomahan dalam ibadah, memohon, meminta, berdoa juga istiqomah. Enggak boleh kita berhenti ya, istiqomah berdoa minta kepada Allah ya. Di waktu sholat ya kita berdoa, waktu antara iqamah dan adzan ya kita berdoa, waktu sulusul lail 3/3 malam kita berdoa ya, ketika akhir sholat asar sampai maghrib waktu hari Jumat kita berdoa minta kepada Allah. Eman banyak orang meninggalkan ketika sorenya Jumat ya, waktu yang sangat makbul ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Ketika puasa, ketika orang puasa doanya makbul, banyak mohon kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.